warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Santi selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Asima Rohana Sinaga selaku guru pengajar praktik saya. Baiklah, saya Nur Hidayah, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Asahan akan melakukan coaching supervisi akademik kepada rekan saya yaitu Ibu Endang Trisnawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan perdana yaitu tahap supervisi akademik yaitu pada tahapan pra-observasi. Berikut ini tahap kegiatan pra-observasi dengan Ibu Endang Trisnawati. Assalamualaikum Bu Endang. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu, untuk tahapan pro-observasi pada kali ini saya ingin sedikit sharing dengan Ibu bagaimana pembelajaran nanti yang akan kita lakukan di kelas. Tapi kalau boleh saya tahu Bu, materi apa yang Ibu bawakan besok Bu? Materi yang akan saya bawakan besok itu tentang prosedur teks. Oh, tentang prosedur teks ya Bu ya. Kira-kira untuk prosedur teks ini tujuan dari pembelajaran itu apa ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menganalisis, membuat teks prosedur dan mempresentasikan teks prosedur berkait dengan makanan, minuman, atau yang lainnya. Oh, berarti membuat teks prosedur ya Bu ya. Nah, untuk menerapkan atau untuk memberikan pembelajaran ke murid, kira-kira strategi pembelajaran yang bagaimana yang Ibu akan lakukan nanti di kelas? Strategi yang akan dilakukan itu yaitu dengan cara tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan. Oke, berarti dengan tanya jawab, diskusi, dan penugasan ya Ibu ya. Kira-kira dalam penugasan atau dalam tanya jawab nanti ada nggak strategi tertentu yang Ibu akan lakukan dalam penyampaian pembelajaran nanti Bu? Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai Bu, saya akan memberikan ice breaking untuk meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Setelah itu baru saya akan menyampaikan materi yang akan disampaikan. Lalu dibuatlah kelompok. Nah, kelompok itu nanti akan disesuaikan dimulai dari yang paling atas atau yang pintar ya kan Bu, baru yang menengah, baru yang ke bawah. Berarti membuat kelompok-kelompok kecil lah Bu ya, iya, untuk menyampaikan proses pembelajaran ini nanti. Oke, kalau begitu baiklah Bu, mari kita lakukan observasi, kita lakukan sebagaimana strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning everybody. Morning, ma'am. How are you today? I'm very well, thank you, ma'am. Welcome. Before we start our lesson, I will check your absent. If I call your name, please raise up your hand and say Fahmi Yasin, Present, ma'am. Aditya, Present, ma'am. Anissa, Dewi, Bapak, Irma, Mona Lisa, Bilal, Naya, Nayati, Nurila, Balita, Ria, Randy, Rinaldi, Suyami, Riamalani, Ubay, Masya Allah. Ya, before we continue our lesson, let's do ice breaking. Do you want ice breaking? Do you want ice breaking? Yes or no? Yes. Ya. Nah, jadi ice breakingnya, if I say one, you clap your hands. 2, 3, 4, 5. Oke, mudah ya? Concentration. Concentration, start. 1, 2, 1,
text. Kalian diharapkan bisa menganalisis, membuat, dan mempresentasikan teks prosedur. Jadi kalian harus memahami struktur teks, fungsi sosialnya, dan unsur kebahasaannya. Nah, jadi prosedur teks ini kalian akan belajar cara mempresentasikan prosedur teks secara lisan, by orally ya, sesuai dengan struktur teks. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang language feature atau unsur kebahasaan. Do you still remember it? Yes. Ya, nah, jadi prosedur teks, there are 3 generic structure. First, aims, the purpose, or goals. Pada bagian ini, kalian dibuat apa tujuan dibuatnya prosedur teks, tujuannya, ya. Yang kedua, yaitu material or tools. Nah, pada bagian ini itu berisikan tentang bahan-bahan ataupun alat-alat yang kalian butuhkan atau kita gunakan. Third, yang ketiga, the steps or methods. Nah, ini berisikan langkah-langkah ataupun cara. Nah, for example, tujuan dari pembuatan prosedur teks itu besar. Bagaimana cara membuat segelas teh? Itu dia tujuannya ya. Jadi biasanya tujuannya terletak di judul. Nah, coba kalian pikirkan satu judul prosedur teks, satu orang satu. Bahasa Indonesia aja dulu. Coba. Good, cara menanam pohon. Cara membuat puding, bagus. Cara memasang nasi, good, bagus. Cara mengikat tali sepatu, bagus. Nggak boleh sama ya, jadi dengarkan temannya. Cara memasak nasi goreng, oke. Cara membuat bolu, bagus. Bagus, cara melipat kain. Cara udah tadi memasak nasi, yang lain banyak. Ya, cara memakai baju sendiri. Cara menyetrika hujat akan dirubah, bagus. Cara memakai, oke, good. Cara membuat jus apa? Apel, good. Jangan ada yang bagus lagi ya. Oke, you. Cara membuat tape, bagus. Cara membuat kopi, cara membuat sate, good. Cara buat es krim, bagus. Cara membuat sop apa ini? Sop ayam, tapi sop ini sop ayam, good. Bisa kan? Cara membuat bakso. Cara sayur, oke. Pesawat peta, good. Oke, berarti semuanya udah paham ya apa itu generic structure-nya. Di situ ada tujuan, ada materi atau alat, lalu langkah. Nah, selanjutnya the language feature. Nah, ini ada 3 juga. First itu punctuation. Nah, first punctuation of sequence. Nah, ini dia merupakan kata penghubung antara langkah yang satu dengan langkah yang lain. For example, before, after, first, second, next, etc. dan yang lain. Next, number 2 is comment or imperative sentence. Nah, ini adalah kata perintah, kalimat perintah. For example, like pour the water, tuangkanlah, letakkanlah, rebuslah. Itu yang dimaksud dengan imperative sentence. Example tadi pour, and the last yang terakhir. Oke, perhatikan yang belakang, jangan cerita sendiri. Nah, yang terakhir adalah action verb. Ini adalah kata kerja aktif.
Kata kerja aktif itu contohnya klik, buatlah, take, ambil, cut, potong, stir, apa sih what meaning stir? Aduk. Oke, do you understand? Have you understand? Sudah paham? Sudah paham apa itu dari structure of present tense? Sudah paham unsur kebahasaannya? Sudah. Ada pertanyaan? Sudah. Okay, now I will show you the procedure text how to make a glass of it. I have prepared the material: glass, spoon, tea, sugar, and hot water. What do you mean hot water? Ya, jadi first prepare the material and tools. After that, pour the tea and sugar into the glass. Next, pour the hot water into the glass. Then, stir the sugar, tea, and hot water at once until the sugar dissolves and the water becomes hot brown. Finally, the tea is ready to serve. Itulah contoh tadi prosedur. Now, with your friend, your group, discuss and answer this question. Number one, is the procedure text has appropriate? Apakah prosedur text yang membuat tadi itu sudah sesuai dengan memory structure and language feature? Yang kedua, number two, find and mention the language feature. Temukan dan sebutkanlah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang kita lihat. Coba. Tadi ada nggak yang bilang gitu? Itulah tulis. Terus apa lagi tadi yang bilang? One force. Mem mau dengar dari kelompok ini, di kelompok berapa nih? Kelompok 2, oke. Jawabannya apa? For number 1, is the procedure text has abbreviated? Yes, it is. Ya. Terus number 2, bahasa unsur kebahasaan apa? Tuh. Berdiri nak coba saya napis. Yang lain dengarkan. Yes, I can. First, second, before, after, next, then finally. Oke, good. Ada pendapat lain? Yang lain? Kelompok lain? Ada pendapat lain dari kelompok yang lain? Tidak sama berarti ya. Nah, jadi dari prosedur teks yang Mem sajikan tadi sudah sesuai? Sudah. Baru kata-kata yang language feature-nya apa aja tadi? First, before, second, next, finally. Nah, terakhir tugas untuk kalian buat satu prosedur teks yang ini sudah tentukan judulnya apa. Nanti kalian buat dan praktekkan ke depan. Saya. For group 4.
Finally, bisa lihat finally. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, we start from the first group. We are from the first group. We are presentation how to make a sheet of paper. Ya, Material paper. Scone. Fold the paper in half and fold. Fold the top right corner down. Then flip over and rubber. Next, fold the top edge up and fill over the paper. After that, cross the headset in the center and pull the edge outward. Then fold back to the final compress. Next, hold the paper sheet in the middle of the bottom edge. Then hold the left and right stapler frontal. Finally, your paper sheet is now oke, tunjukkan gambarnya. is ready to take off for a sail on the sunset session. Thank you for your Oke, give applause. Okay, I think enough for our meeting today. Nice to meet you and good morning. Tertib. Sebelum pulang mereka berdoa dan dimulai. Mari Bu Guru kita salam. Harus begin. Gimana kabarnya?
lebih fokus terhadap materi yang Ibu ajarkan tadi dengan menggunakan video gitu ya Ibu ya, atau menggunakan fokus yang lebih menarik atau mungkin anak itu lebih berminat ke dalam bentuk gambar-gambar gitu ya Bu ya. Jadi baik Ibu, mungkin dengan pembelajaran diferensial ini Ibu dapat menerapkan di materi selanjutnya dan bisa mengimplementasikan ke para rekan Ibu untuk pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya. Jadi baiklah, dengan catatan kita yang sifatnya menuntun ya kan Bu. Jadi terima kasih Ibu atas waktunya kali ini. Saya ingat tadi Ibu lumayan bagus ketika membuat coaching atau percakapan dengan metode coaching kepada teman sejawat Ibu. Terima kasih Ibu karena Ibu sudah membuat praktik baik dengan cara membuat praktisi di mana Ibu mengajak dan sejawat dalam implementasian pembelajaran berdiferensiasi. Sejauh ini cukup bagus tadi, tetapi ada beberapa saran yang mau saya berikan kepada Ibu, khusus tadi di awal dengan coaching tadi. Di awal pertama tadi Ibu boleh menanyakan perasaan Ibu teman sejawat tadi bagaimana ketika selesai mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti refleksi ya. Bagaimana, apakah dia bahagia, senang, sedih atau seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian tadi di next sessionnya tadi Ibu bertanya ada kendala dan Ibu itu mengatakan bahwasanya ada beberapa siswa yang tidak tertarik. Dari jawaban Ibu tadi, sebenarnya Ibu bisa menggali lagi ketertarikan dari siswa, ketidaktertarikan siswa itu di mana? Karena banyak hal yang mungkin saja apakah ruang kelasnya kurang menarik, apakah metodenya kurang menarik, atau situasinya tidak menarik. Oleh tadi Ibu gali supaya kita dapat menemukan solusinya. Indo memang tadi si Ibu sudah menjelaskan solusi dari kendala tadi, tetapi solusinya itu secara general, secara umum, tetapi tidak secara spesifik. Jadi ketika Ibu tadi mau bertanya, ada baiknya mungkin pertanyaan Ibu lebih panjang lagi ya. Tapi saya lihat tadi hanya beberapa pertanyaan dan sudah selesai. Sebenarnya dari setiap jawaban kita bisa menggali pertanyaan lain, dan secara otomatis dia akan menemukan solusinya sendiri. Kira-kira seperti itu Ibu. Baik Ibu, saya kira itu saja. So far so good. Tetapi kita berharap bahwasanya untuk nextnya, hari-hari yang berikutnya, Ibu tetap mengajak rekan-rekan sejawat dalam pengimplementasian seluruh apa yang sudah Ibu pelajari di program guru penggerak, dan sama-sama kita menuntun seperti tadi yang sudah Ibu bilang, kita bukan memaksa tetapi kita menuntun. Tidak hanya siswa yang kita tuntun, tetapi rekan-rekan itu pun kita tuntun, yang mana bersifat mengajak untuk sama-sama memberikan praktik baik di sekolah ini. Kira-kira seperti itu Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Semangat selalu. Semangat selalu dan semoga saya dapat menerapkannya. Amin. Amin.